Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Besar harapan kami bahwa Allah senantiasa menaungi kita semua dengan kasih dan anugerahnya. Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25. Matius 4 ayat 23 sampai 25, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberikan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Renungan ini saya beri judul Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Melalui perikop ini, kita dapat memperoleh dua teladan Yesus di dalam hal melayani, yaitu yang pertama, melayani dengan tekun dan rendah hati. Dalam ayat 23, Matius menuliskan pelayanan Yesus saat ia berjalan berkeliling di seluruh Galilea untuk mengajar Injil Kerajaan Allah yang penuh dengan anugerah dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu, serta melepaskan orang yang kerasukan roh jahat. Saudara, pada ayat 23 dituliskan bahwa Yesus berjalan berkeliling, yang berarti bahwa ia tidak membuat pemberitahuan tentang pelayanannya kepada banyak orang, tetapi dengan rendah hati dan tekun, Yesus berjalan berkeliling untuk mencari orang-orang yang hendak ia layani. Inilah ciri pelayan Allah yang sejati, yang melayani dengan tekun, penuh dengan kerendahan hati, dan tidak mencari pujian untuk diri sendiri. Lalu teladan kedua yang Yesus tunjukkan melalui perikop ini adalah melayani dengan penuh kuasa dan belas kasihan. Dalam bahasa aslinya, pengertian ia melenyapkan segala, kata segala itu berasal dari kata nosos, yang berarti semua jenis penyakit yang timbul mendadak, yang sudah menahun, yang sedang menggerogoti tubuh, dan lain-lain. Dan untuk semua jenis penyakit ini, Yesus sanggup menyembuhkan semua jenis penyakit tersebut. Sedangkan kata dan kelemahan yang di dalam bahasa Yunaninya adalah malakia memiliki pengertian yaitu kelemahan tubuh yang timbul karena adanya kerusakan dalam tubuh, seperti misalnya penyakit ayan dan lumpuh yang disebabkan karena kerusakan pada otak. Dan Yesus juga sanggup menyembuhkan semua kelemahan tubuh kita yang disebabkan oleh kerusakan tubuh. Sebab Yesus tidak hanya dengan tekun saja dia mencari jiwa-jiwa yang memerlukan Allah, tetapi ia mengajar dan dengan penuh kuasa ia menyembuhkan semua orang dengan penuh belas kasihan. Saudara, marilah mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Dan pagi hari ini juga saya mengajak untuk kita semua memeriksa batin kita masing-masing saat kita melayani di gereja maupun saat kita melayani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sikap saudara terhadap rekan sekerja? Bagaimana sikap saudara terhadap tetangga kita, tetangga saudara? Bagaimana sikap hati saudara saat melayani sesama di dalam gereja ataupun di luar gereja? Jika saudara menemukan
ada banyak motivasi, ada banyak sikap, ada banyak perkataan yang salah yang saudara sudah tunjukkan saat melayani sesama. Mari saat ini kita berdoa meminta ampun dan kembali memperbaharui komitmen saudara di hadapan Tuhan. Saudara, mari layanilah Allah dan sesama dengan lebih baik lagi. Demikian perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Allah sampaikan untuk kami di pagi hari ini. Kau yang maha mengetahui sikap batin kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang tahu apa yang timbul di dalam hati, di dalam pikiran kami ketika kami melayani Engkau dan melayani sesama kami. Jika ada motivasi yang salah, jika ada sikap dan perilaku yang salah, pagi hari ini kami memohon ampun untuk semuanya itu Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami mau memperbaharui komitmen kami di dalam melayani Tuhan. Kami sungguh rindu kami bisa dijadikan serupa dengan Kristus. Kami bisa semakin rendah hati, kami bisa semakin tekun, kami bisa semakin penuh dengan belas kasihan saat kami melayani orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan sungguh biar apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Engkau dan bukan untuk manusia Tuhan. Sehingga biar bibir manusia, bibir sesama kami Tuhan yang memberikan pujian itu kepada Allah Tuhan, sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya di dalam setiap langkah kehidupan kami, Allah yang akan menolong kami di dalam segala sesuatu. Terima kasih. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.